Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Baik teman-teman, untuk hari ini ISG-nya masih berkonsolidasi di MA 200 teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita lihat, kalau saya lihat hari ini banyak saham-saham dengan technical bagus yang rebound ya, seiring dengan ISG-nya nih, saham-sahamnya, cuplikannya seperti itu. Seiring dengan pergerakan dari ISG dan yang hari ini juga bisa bertahan di atas MA 200-nya teman-teman. Baik, sahamnya apa aja kita akan bahas pada kesempatan kali ini teman-teman. Oke baik, teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya Mestri tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ya teman-teman, kita lihat ini adalah kondisi dari IHSG di mana sudah sekitar 4 hari bursa ya, di mana hari ini IHSG-nya mampu bertahan di atas MA 200. Ini gambarnya, lupa saya taruh ya. Jadi IHSG-nya mampu bertahan lagi di atas moving average 200. Kalau kemarin closingnya di bawah tapi masih konsolidasi. Nah, yang masih belum jelas ya, kita butuh konfirmasi hari ini. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa kalau sebelumnya IHSG-nya di sini tidak mampu lewati MA 200, kemudian juga di bulan Februari nggak mampu lewati MA 200, kemudian di April juga nggak mampu lewatin 200. Terus kemudian menuju support ya, dan kemarin juga menuju support. Ini pas di bulan Mei, dan di Mei ada suatu quotes bahwa sell on May and go away. Terus habis itu biasanya marketnya mulai membaik walaupun belum gaspol seperti itu. Dan kita atau saya juga menunggu akhir tahun, biasanya ada rally akhir tahun. Terus kemudian setelah sell on May and go away, kira-kira bulan Mei, Juni, Juli, sudah 2 bulan jalan teman-teman. Ini IHSG-nya juga sudah keluar dari MA 200. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Apakah keluarnya di atas MA 200 ini IHSG-nya mampu bertahan atau mau mencari support lagi. Nah, dari tahun-tahun sebelumnya memang biasanya pergerakan menuju akhir tahun itu bisa naik turun begitu ya. Memang kecenderungannya akan naik, tetapi tetap ada 1-2 turunan yang ya mungkin itu bisa menjadi kesempatan buat teman-teman untuk loading barang. Saya sendiri juga memantau ini beberapa saham, terutama saham-saham yang menjadi mover atau penggerak utama dari IHSG, arahnya kemana ya. Karena the real move atau pergerakan yang benar-benar bergerak itu harus didrive oleh saham-saham utama teman-teman. Nggak mungkin didrive oleh saham-saham yang ya bukan utama seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa the real mover dalam pergerakan IHSG itu adalah saham-saham bank ya, saham-saham bank. Nah, sentimen positifnya adalah inflasi yang sudah mulai melandai di Amerika dan juga di Indonesia, dan diharapkan impact dari itu adalah suku bunga yang mulai menurun ya, impactnya nanti ke saham-saham terkait perbankan dan juga saham-saham terkait properti. Nah, kalau teman-teman lihat terkait properti, sahamnya udah banyak yang berjalan duluan. Terkait perbankan juga sahamnya juga masih di atas ya. Saham-saham perbankan ini rata-rata mereka berada di atas, dan secara teknikal terutama Big Four Banking ini pergerakan teknikalnya sangat bagus dan terkoreksinya hanya kecil sekali. Jadi apakah dalam beberapa hari ini ke depan IHSG-nya terkoreksinya kecil saja, ataukah konsolidasi dulu seperti itu, ataukah mungkin akan menuju support lagi teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi, kemungkinan ada 1-2 koreksi yang mungkin agak dalam seperti itu. Jadi kita harus selalu memantau kondisi tersebut, karena akhir tahun, ini Juli ya, akhir tahun tinggal berapa bulan lagi lah kira-kira gitu, 4 atau 5 bulan jalan, 5 bulan jalan ya teman-teman. Jadi kita memantau pergerakan terus, karena rally akhir tahun ini juga bisa dimulai dari atau maju waktunya seperti itu, bisa mundur juga kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kita melihat satu pergerakan saham-saham tersebut, terutamanya beberapa saham yang harus kita pantau ketika persiapan rally akhir tahun ini adalah yang bergerak dengan tambahan volume ketika naik. Jadi
akumulasi terlihat ketika berada di dasar, kemudian mulai naik, dan kemudian mulai ada tambahan lagi volume, ada konsolidasi seperti itu ya. Kira-kira begitu ya teman-teman. Nah, untuk resistan dari ISG saat ini adalah masih di 6885 teman-teman. Resistan candlenya sih ada di 6875. 6875, kemudian resistan Fibo-nya di 78,6 retracement itu ada di 6885. Untuk supportnya dia ada di 6815 ya, itu adalah 61,8 retracement, dan kemudian untuk support candlenya ada di 6830. Nah, sekarang kita lihat mover atau penggerak dari ISG hari ini teman-teman. Kita bisa ngelihat ini movernya ada yang signifikan bergerak, ada Bank Mandiri ya, kemudian ada BNI. Jadi dua Big Four Banking, anggota Big Four Banking yang hari ini sudah mulai bergerak adalah BNI dan juga Bank Mandiri. Terus kemudian di 20 besar ada AMRT yang bergerak 1,8%. Selebihnya masih minus teman-teman. Namun karena dominasi dari saham-saham 5 saham besar penggerak indeks ini cukup kuat, sehingga kondisi ISG-nya ini per closing-nya bisa naik 0,5% atau naik 33,9% teman-teman. Baik teman-teman, kita lihat dulu untuk kondisi bursa regional. Ini tanggal 20, tanggal 19 kemarin kita libur, bursa regional mix ya. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat langsung ke kondisi dari chart dari bursa regional. Saya akan sampaikan ke teman-teman dulu. Kita cek dulu untuk Dow Jones tadi malam. Oke, sebentar, sedang loading ya teman-teman. Ya, ini sedang loading untuk bursa Amerika yang pada waktu kita libur itu melejit. Sehari sebelumnya ya, malam libur melejit. Tadi malam masih naik tapi terkoreksi. Secara umum bursa-bursa luar nih pada naik nih di atas SMA 200 untuk Dow Jones. Untuk Nasdaq-nya juga loadingnya lama teman-teman nih. Sebentar ya, Nasdaq-nya masih loading. Oke, ini nggak tahu teman-teman ya, koneksi saya sudah saya naikkan ke 40 megabit per second, tapi Mbps nih masih lambat sekali. Coba saya refresh lagi. Nasdaq juga masih OTW naik ya, S&P 500 masih OTW naik semuanya. Hang Sengnya masih belum jelas ya kenaikannya. Kemudian ini Eropanya juga OTW resisten semuanya, dan saham-saham regional ini secara umum teman-teman, saham-saham ini pada di atas SMA 200 semuanya. Nah, kita lihat dulu untuk ISG, lupa saya singgung sedang berada di mana dia. ISG-nya juga baru bisa keluar di MA 200 sedikit. Nah, kita lanjutkan dulu untuk bahasan terkait komoditas ya, teman-teman. Terkait komoditas, crude oil di kisaran 75 ya. Kemudian natural gas-nya boleh dibilang masih sama. Goldnya masih sama 131. Untuk gold, emas ada kenaikan di 1981 per troy ounce. Kemudian untuk palm oil atau CPO ada kenaikan 4040 ringgit ya. Kemudian untuk timah harganya steady naik, tapi ini sedikit ada retracement, sedangkan untuk nikel ada kenaikan. Nah teman-teman, terkait naiknya emas ini mungkin nanti bisa teman-teman simak saham-saham yang terkait emas ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu ini indeks penting ya, VIX kecemasan pasar, Fear and Greed Gods. Ini mengatakan bahwa kondisinya untuk market itu VIX-nya rendah ya, artinya tidak ada kecemasan berlebihan di market. Baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan saham yang saya sampaikan tadi teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini teman-teman, banyak saham dengan teknikal yang bagus. Malah banyak banget nih teman-teman, ada 8 kelompok. Nah sahamnya apa aja ya, sekilas saya akan bahas secara Fibonacci dan juga volume dan juga asingnya. Mungkin teman-teman kalau mau membahas secara indikator bisa menggunakan indikatornya sendiri. Saya di sini hanya memberikan sifatnya hanya trading idea, seperti itu ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, yang pertama adalah terkait saham perbankan. Di sini Big Four Banking langsung saya bahas adalah BBNI. Nah teman-teman, kalau lihat nih BBNI jarang saya bahas ya akhir-akhir ini. Oke, kita lihat terkoreksi, naik terkoreksi. Nah BBNI ini dia berada di supportnya 8915 teman-teman, 8915, dan hari ini dia setelah sekitar 5 hari dia terkonsolidasi dan bisa naik ya. Namun demikian resistan 9075 masih belum bisa dilewatin, dan BBNI ini berada di bawah MA 200 teman-teman, karena pergerakan yang cukup lama dia masih belum jelas. Kalau kita lihat dia belum jelas karena
ada sebagian berada di bawah EMA 200, ada sebagian di atas EMA 200. Nah, EMA 200-nya mana? EMA 200-nya yang warnanya ini teman-teman, warnanya ini abu ya, ini ya. Kisaran harga sekarang di EMA 200-nya adalah di 9151 ya. Kita lihat dulu untuk asingnya dari BBNI. Memang kita bisa ngeliat bahwa asingnya sebelumnya banyak keluar ya net sell. Hari ini mulai masuk ya teman-teman. Tapi dominasinya masih imbang asingnya net sell ya. Kemudian untuk volume pergerakan hari ini masih belum mampu ngelewatin rata-rata. Tapi sudah mulai cukup terbangun akumulasinya seperti itu ya teman-teman. Baik, kemudian adalah BMRI. Ini secara volume juga sedikit di atas rata-rata. Asingnya juga hari ini mulai masuk besar. Nah, untuk BMRI teman-teman ini dalam 4 hari bursa ini asingnya mulai masuk ya, tapi memang masih ada dominasi, masih ada porsi asing net sell juga ya teman-teman. Kita lihat dulu untuk chart dari BMRI. Nah, BMRI chartnya oke, ini testing resistan di 5.500 ya. Kemudian BBRI kita tengok juga resistan juga teman-teman ya. Ini testing resistan juga sekarang. Ini oke, testing resistan terus. Kemudian asingnya untuk BBRI solid ya, masuk terus. Volumenya sih masih belum di atas rata-rata. Nah, kita cek dulu untuk BBTN. BBTN setelah terjadi spike kemarin ini konsolidasi. Asingnya masuk terus ya. Kemudian BBTN masih on track ya. Dalam gambar yang saya bikin ini baru sekitar 3 hari ini bermain di atas EMA 200-nya BBTN. Nah, kemudian ada lagi teman-teman satu BTPS. Nah, BTPS ini saya catat juga di bahasan kemarin, saya bahas juga bahwasanya BBTS ada resistan penting di 2330 karena udah 2 kalian ya, 2 kali dites. Apakah akan berlanjut ya teman-teman? BTPS asingnya hari ini masuk, namun dominasi asing masih net sell ya. Volume hari ini ada volume spike atau kenaikan volume yang tinggi teman-teman. Kemudian terkait emas tadi teman-teman ya, MDKA. MDKA hari ini rebound dari retracement-nya dia, rebound dari supportnya dia. Ya, resistan di 3410 untuk MDKA. Volumenya terbangun cukup oke. Asingnya mulai masuk ya dari tanggal 7 Juli. Teman-teman bisa perhatikan. MDKA asingnya masuk dari 7 Juli. Kemudian Inco ya. Inco asingnya mulai masuk tapi dominasinya masih mix ya. Net buy net sell. Volume hari ini di atas rata-rata. Kemudian untuk Inco ada break ya. Ada break hari ini. Resistan masih di 6628. Kemudian kita akan bahas ADMR dan Harum ya. ADMR juga masih belum bagus sih sinyalnya. Dia bisa bertahan di supportnya dia. Resistan masih di 1073. Supportnya masih di 984. ADMR volume biasa. Asingnya mulai masuk teman-teman dari tanggal 14 Juli ya. ADMR. Kemudian masuk Harum. Harum hari ini asingnya masuk tapi dominasi tapi asing sebelumnya masih banyak net sell juga ya. Kalau kita lihat sepertinya sih mulai dominan net buy juga dari tanggal 20 Juni ya. Untuk Harum volume biasa aja. Kita cek dulu untuk Harum. Ya dia retracement aja nih teman-teman, retracement. Nah, kita ukur dulu untuk Harum ya, kita ukur dulu di sini. Kita geser ini. Nah, untuk Harum nih teman-teman, ini koreksinya sampai di 1473 itu masih wajar aja. Rebound dari 38 retracement masih cukup oke. Penting nih di EMA 200-nya 1595 ya untuk Harum. Kemudian terkait otomotif teman-teman ya. Auto ini barang jarang banget terkoreksi. Ya ini masih peta lama ya. Di peta lama saya ketika dia koreksinya hanya sampai di 2513 atau 38 retracement, maka peluang dan ketika naik maka peluang untuk melanjutkan kenaikannya tuh terbuka besar ya teman-teman. Nah seperti ini akhirnya juga dia hari ini bisa lewatin bisa mantul dari supportnya 2650.
Resistannya 2870 untuk auto. Volume hari ini spike ya. Asingnya juga tinggi ya, gede. Bisa dicatat auto, bagus banget teman-teman ya. Kemudian di RMA yang asingnya selalu tebel, ini juga masih asingnya masih masuk ya, maksud saya gitu. Kemarin aja yang hari kemarin Selasa asingnya net sell kecil. Volume hari ini juga tinggi ya, volumenya rata-rata tinggi untuk DRMA ini teman-teman. Nah kita lihat untuk DRMA ini juga sama ya. Ini memang kemarin koreksinya agak ekstrim, 38 retracement, break 38 sampai 61, 61 target 38 kecapai dan bisa naik di atas 38, maka terbuka peluang untuk melanjutkan kenaikannya teman-teman. Ini juga on track resistan 1595 untuk DRMA. Kemudian ada SMSM. Masih sama sebenarnya, hitungannya masih bagus, cuman ada jarum aja ya, banyak jarum. Jadi resistan kuat di 2100-an teman-teman. SMSM volume spike hari ini, asingnya juga cantik ini, asingnya masuk terus ya. Kemudian terkait otomotif juga pembiayaan, terkait suku bunga juga ya, harapannya suku bunga kan turun ya. Ini ada volume di atas rata-rata, ADMF. Kemudian hari ini juga dia rebound lagi dan testing resistannya ya 12.500. Secara umum saham-saham yang bentuknya uptrend, koreksinya kecil itu bentuknya mirip-mirip ya teman-teman. Auto, DRMA, SMSM, ADMF ya. SMSM ya bentuknya kira-kira umumnya sama begitu ya. Kemudian saham-saham terkait energi teman-teman. Terkait energi ada apa aja ya? Bumi saya bahas kemarin bareng BRMS on track ya, mendekati EMA 200. Coba kita hapus ini dulu, kita pakai weekly aja deh, sepertinya enak. Oke nggak apa-apa, daily aja. Daily kita pakai yang mana ini teman-teman? Pakai trend base aja deh, lebih pasti. Nah terjadi break langsung, kita ambil dari sini ya. Untuk bumi memang hampir sampai di 50 retracement teman-teman, sekaligus MA 200. Jadi itu kunci ya, di atas 144, resistan 145 penting untuk bumi. Kita tengok dulu bumi, volume cukup stabil, asingnya masuk terus loh teman-teman bumi ya. Habis bumi ada BRMS ya, habis bumi ada BRMS ya. BRMS juga hari ini break lagi teman-teman, resistan 185 dan BRMS sekitar 5 hari bursa ini mampu di atas MA 200 teman-teman ya. Ini oke. Weekly-nya juga oke. Weekly-nya mungkin saya akan gambarkan dulu deh. Weekly-nya akan saya gambarkan dulu, update dulu untuk pergerakannya dia. Dari sini kita tarik dulu. Oke, sebentar. Ini weekly. Ya, weekly kita tarik Fibo-nya dulu untuk melihat resistan weekly-nya. Resistan berikutnya 186, BRMS target masih di 210 ya. Itu weekly-nya. BRMS kita tengok, asingnya masuk terus ya teman-teman. Volume juga spike hari ini. Volumenya juga spike. Kemudian ada Medco, masih belum keluar dari konsolidasi ya. Medco, Saratoga coba. Saratoga masih belum ya, sedikit pergerakan aja. Energi Mega Persada sekarang. Energi Mega Persada break juga ya teman-teman, break dari resistannya. Kita lihat dulu. Nah, Energi Mega Persada di catatan saya di 250 adalah merupakan 50 retracement teman-teman, titik penting. EMA 200-nya di 267 ya, 250, 267. Oke, Energi Mega Persada hari ini terjadi volume spike, asingnya juga 3 hari ini masuk ya teman-teman. Baik, kemudian terkait saham kertas teman-teman yang kemarin koreksi. Nah ini hari ini mulai ada rebound ya. Kita bisa ukur begini. Ya koreksinya kecil aja sih, karena terbatas, koreksi sampai 6.400 itu masih kecil. Kalau kita lihat retracementnya dia, nah koreksinya juga terjaga di 50 retracementnya aja ya. Resistan masih di 6916 TKIM.
INKP-nya juga sama ya, setelah beberapa hari terkoreksi, akhirnya juga dia ini mulai ada rebound hari ini. Kita ukur dulu. Koreksinya sampai di 8.615 tuh ringan teman-teman. Dan mantul dari itu kan untuk melanjutkan kenaikannya terbuka lebar ya. TKIM asingnya memang masih campur ya. Volumenya juga biasa aja. INKP asingnya sih lebih solid tapi masih ada net sell-nya juga. Volumenya masih rata-rata aja teman-teman ya, masih di bawah rata-rata sedikit. Kemudian kelompok saham yang sering juga saya bahas adalah MAPI ya. MAPI hari ini break ya teman-teman, ini masih coretan lama ya. Break 1943 ya. Nah ini monthly, weekly semuanya oke. Ini yang selalu saya sampaikan adalah buy on weakness. Membeli ketika terjadi pelemahan. Nah sekarang mapanya bagaimana? Mapanya juga sama sebenarnya ya, tapi agak sedikit banyak jarum. Kita cek mapa volume spike, asingnya masih mix ya. Kalau MAPI asingnya solid banget ya. Nih. Asingnya solid banget, volume 2 hari ini juga spike ya teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya adalah grup-grup properti ya. Sebentar. 7 itu komunikasi teman-teman. Indosat masih konsolidasi di resistan dia 9.100-an ya. Isa Telkom ada ini ya, ada rebound hari ini, koreksinya kan cukup dalam nih. Kita pantau dulu deh. Ini soalnya termasuk saham yang mover, penggerak utama ini teman-teman. Kalau ini Telkom ini dipakai untuk bergerak, ISG-nya bisa kuat teman-teman. Telkom posisinya di 5 besar ya. Jadi Telkom bisa diperhatikan teman-teman ya. Kenapa kita harus perhatikan? Karena dia adalah mover market teman-teman. Mover market ya, saham-saham penggerak indeks. Telkom, kemudian Excel dan MTEL ya. Kita cek Excel sedikit ada kenaikan resistan, kenaikan closingnya. Sedikit ada kenaikan closingnya, sebentar Excel. Sedikit ada kenaikan closing tapi belum lewatin resistan ya, 2080. Kemudian MTEL ada rebound juga teman-teman ya. Resistan berikutnya 675. Target di 690. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk asing. MTEL asingnya banyak net sell. Excel asingnya mix ya. Indosat asingnya solid masuk terus. Oke, baik. Teman-teman, berikutnya kelompok saham properti ya. Kita cek dulu. CTRA hari ini rebound ya dari 38 retracement-nya dia. Supportnya di 1090. Berhasil lewatin 1100 atau 50 retracement dan dia ada sampai resistan 1127. Oke, bagus. CTRA, kemudian Pakuwon ya. Pakuwon juga testing resistan teman-teman. Resistan dia di 500-an ya. Hampir. Setelah itu ada BSDE yang hari ini luar biasa pergerakannya. BSDE bisa break dari resistan ya. Trend channel ya. Trend ya, dia break dari resistan itu. Kemudian kita tengok masing-masing CTRA volume biasa, asing biasa. BSDE memang masih campur juga asingnya. Daily volumenya spike ya. Kemudian Pakuwon volume sedikit di atas rata-rata dan asingnya banyak masuk teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Barusan tuh saya sampaikan saham-saham dengan technical yang bagus, pergerakan teknikal yang bagus, terus kondisi dari ISG-nya sendiri saat ini masih konsolidasi di kisaran MA200. Seperti yang saya sampaikan tadi, akhir tahun, jelang rally akhir tahun apakah akan ada? Tentu setidaknya pergerakannya bisa kita deteksi dari
ISG moodnya seperti apa, saham-saham pembentuknya seperti apa. Jangan lupa untuk terus ngikutin channel saya karena masih selalu membahas saham-saham dengan teknikal bagus, peluang dan kesempatan di trading saham seperti itu. Baik, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.